Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah adalah satu kata yang pantas kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa berdiri, masih bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sampai detik ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah menurunkan bendera-bendera kemusyrikan dan menyebarkan panji-panji kebenaran dalam satu konsep ad-dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan keimanan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala. Insyaallah di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ceramah singkat yang berjudul Tujuan Hidup. Seseorang jika keluar dari rumahnya, maka pasti ia punya tujuan kemana ia akan melangkahkan kakinya. Maka pasti kita yakin apabila ada seseorang yang keluar melangkah dari rumahnya tanpa tujuan kemana ia akan melangkah, tentu langkahnya tersebut akan jauh dari impian yang ia inginkan. Maka orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka ia akan banyak tersesat. Ia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba amatlah sangat penting untuk kita mengetahui apa tujuan kita hidup di muka bumi ini. Apabila seseorang mengetahui apa tujuan hidup mereka, maka ia akan melaksanakan segala aktivitas dan tujuannya yang lebih terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Inilah masyarul muslimin alasan kita untuk hidup sebenarnya, yakni untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka hidup di dunia ini begitu saja tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia berpikir mereka hidup di dunia ini begitu saja sia-sia? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana hewan, manusia bukan sebagaimana binatang. Mereka hidup, makan, minum, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dan mati begitu saja. Tidak, manusia tidak seperti demikian. Manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang amat mulia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada manusia bahwa tujuan manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan rambu-rambu, Allah pun memberikan aturan kepada kita bahwa bagaimana kita atau dengan apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Annallaha khalaqana wa razaqana wa ayyatrukana
hamalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita hidup sia-sia begitu saja di muka bumi ini. Bal arsala alaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia akan masuk ke dalam surga. Maka sebaliknya, barang siapa yang menyalahi, memaksiati Rasul, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Inilah masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala, hal yang sangat urgent, hal yang sangat prinsip untuk kita ketahui, bahwasanya tujuan manusia diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita semua melangkahkan kaki kita kepada satu tujuan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita melangkahkan kaki kita kepada satu tujuan, kepada satu jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih-lebih kepada si pembicara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.